Sekarang waktunya tangkap Reza Gladys dan bebaskan Nikita Mirzani. Harus segera. Sudah jelas-jelas tidak ada pasal yang memenuhi untuk menjerat Nikita Mirzani. Tidak ada pasal. Apa yang dicemarkan? Produk apa yang dicemarkan? Siapa yang dicemarkan? Tidak ada lagi. Ya. Produk Reza Gladys jelas-jelas tidak punya BPOM. Produk yang tidak memiliki BPOM dinilai ilegal. Bisa hancur. Ingat Nikita Mirzani, satu kata, uang bukan segalanya, tapi dengan uang Anda bisa hancur. Wadidaw. Fitsya, skincare-nya Dr. Reza Gladys ternyata tidak bepom. Tapi guys, disclaimer dulu ya, aku bikin video ini di luar konflik hukum yang sedang berlangsung. Aku bikin video ini untuk meningkatkan awareness kalian, supaya kita semua bisa berhati-hati dan terselamatkan dari skincare-skincare berbahaya. Yang bikin aku salfok, itu Reza Gladys dalam persidangan itu sempat-sempatnya klarifikasi, bilang kayak gini. Produknya semuanya berbasis BPOM. Dan tadi di hadapan yang mulia saya sudah jelaskan bahwa glowing booster merupakan trademark. Tapi ternyata BPOM langsung klarifikasi lewat akun resminya kalau Glavinsya tidak punya izin edar BPOM alias gak aman. Kalau kita membeli treatment di e-commerce dari apapun, yang dikirim itu adalah voucher. Di mana di voucher itu akan ditulis treatmentnya apa, tanggal berlakunya dari kapan sampai kapan, ya, untuk siapa. Bukan ujuk-ujuk orang dikirimin produknya. Aku mau nanya, kamu berharap Nikita masuk penjara atau tidak? Itu dulu jawab. Aku berharap yang penting aku dikembalikan lagi ke asalku, mempunyai ketenangan, aku bahagia sama keluarga seperti dulu, aku fokus dengan pekerjaanku seperti dulu. Sabar ya Aska, anak-anak, sabar. Loli juga, kakak Loli juga, semangat terus. Sebentar lagi ini akan selesai, nanti kita liburan bareng. Kemarin NM itu mengeluarkan satu rekaman yang dia ingin ajukan sebagai bukti di persidangan, tapi tidak diperbolehkan oleh hakim. Yang diduga isi rekaman video itu adalah narasi tentang adanya dugaan kamu bermain dengan pihak jaksa ya, jaksa atau hakim gitu. Kan dia akhirnya paksa puter tuh. Kamu ada di situ? Aku udah pulang kalau nggak salah. Kalau nggak, kalau antara tidak udah pulang atau pada saat di keluar dari ruangan. Kak Fitri ada pada saat momen itu? Nggak ada. Karena nggak saat, ada ya? saat itu pembacaan saksi lain. Oke. Nah, yang kamu tahu itu apa isinya? Aku lihat di media sosial tapi nggak begitu jelas. Ya nggak begitu jelas. Tapi apapun itu, aku sangat amat pastikan itu bukan suara aku. Aku tidak melakukan hal tersebut. Aku manusia biasa kok. Aku rakyat. Jaksa, ibu jaksa, Anda itu seorang jaksa, Bu. Ibu tahu nggak? Ibu cobalah lihat nge-live streamingnya, coba dilihat lagi, Ibu tonton dengan sendirinya gitu ya. Ibu lihat dulu gimana kelakuan Ibu. Tahu Ibu itu udah kayak emak-emak yang nyuruh anaknya pakai baju. Tahu ya, udah kayak mama-mama nyuruh anaknya pakai baju gitu lah Ibu. Pakai enggak, udah kayak gitu Ibu. Tahu Ibu, lihat lah itu. Kenapa ketakutan? Kenapa ketakutan dari rekaman itu? Ada apa? Putar saja pengadilan, putar. Kenapa harus diundur-undur? Melalui kasus Nikita Mirzani, kita semakin melihat potret buruk penegakan hukum kita di Indonesia. Sangat buruk sekali. Kriminalisasi ini sudah terjadi di seluruh level. Bagaimana ya, kita bisa dipertontonkan dengan penegakan hukum yang begitu brutal? Seorang Nikita Mirzani yang sudah berjasa menyelamatkan banyak orang di Indonesia berkaitan dengan produk yang berbahaya, harus dikriminalisasi, dituduh pemerasan. Kelihatan sekali kasus Nikita Mirzani ini kasus yang dibuat-buat, kasus yang dipaksakan. Saya lihat kasus ini memang pelapornya banyak uang. Yang melaporkan Nikita Mirzani ini memang banyak uangnya. Persidangannya ditunda karena dia mau ngebongkar bukti yang nggak jelas. Padahal hakim udah bilang kalau ada tanda-tanda jaksa atau petugas-petugas lainnya dibayar, ya monggo diadukan. Malah ngomongin yang keluar jalur mulu, nggak dari kesaksian, nggak barang bukti, udah kayak sales kemana-mana nentengin produk Reza Gladys. Apaan sih lu Nikmir? Akhirnya petugas kejaksaan ya harus menunjukkan powernya, ya bener, dipakein tuh rompi, disuruh balik lu ke Penjerong, ya kan? Diborgol, haruslah
Kenapa harus ngikutin elu? Semua ada aturannya, bukan lu yang ngatur negara ini. Nikita Mirzani masih menjadi berita hangat usai nyaris setahun bergulir. Dalam persidangan lalu, Nikita tampak sangat percaya diri, membacakan temuannya akan bukti rekaman suara dari pihak keluarga Reza Gladys yang diduga sedang bersama oknum jaksa dan hakim, meminta untuk kasus ini agar Nikita ditahan dan dipenjara. Namun, pada podcast Densu, Reza Gladys membantah itu. Padahal, sudah diminta oleh Nikita agar rekaman itu diputarkan di persidangan. Namun majelis hakim tidak mengabulkan itu dan pergi meninggalkan ruang sidang. Lantas, kenapa majelis hakim mengabaikan permintaan itu, yang mana pada saat proses sidang, bukti atau temuan apapun, boleh-boleh saja agar bukti itu diputar dan diperdengarkan ke seluruh masyarakat Indonesia. Karena sidang itu sifatnya adil dan transparan secara live. Kenapa ketakutan? Kenapa ketakutan dengan rekaman itu? Ada apa? Putar saja pengadilan, putar. Bukan soal Nikita Mirzani, tapi soal kepercayaan kita terhadap hukum di Indonesia yang udah hancur. Terdakwa yang belum tentu bersalah tetap ditahan. Dan hari ini tadi gue lihat persidangannya, terdakwa punya barang bukti bahwa persidangan itu sudah ada yang mengendalikan, tapi hakim dan jaksa memilih untuk tidak memperbincangkan barang bukti itu. Apa masih pantas disebut hakim yang mulia kalau misalnya sumpah hakim aja dilanggar? Sumpah hakim akan bertindak seadil-adilnya seluruh-seluruhnya. Lurus berdasarkan apa? Negosiasi angka. Pelapor setiap kali datang ke persidangan aja kan selalu nunjukin powernya kan. Dia datang bareng sama bodyguard-bodyguardnya. Emang main backing-backingan tuh seru ya? Berarti persidangan ini bener ya ada yang backingin ya? Kasus Nikita Mirzani yang cuma 4M aja mainnya backing-backingan, gimana kemarin kasusnya Tom Lembong? Backingannya dapat berapa itu? Padahal udah terbukti nggak bersalah, nggak ada aliran dana yang masuk ke rekening dia. Tetap aja ditahan. By the way, bentar lagi 17-an nih, hari kemerdekaan. Tapi apakah kita masih layak ya untuk perayaan kemerdekaan? Sedangkan negara kita sendiri masih dijajah sama orang-orang yang punya kuasa. Dunia skincare ini ya, ini harus kalian ketahui, jadi kalian bisa menilai dan menyimak sendiri. Jadi aku tuh baru tahu kemarin setelah selesai sidang bahwa kliniknya Dr. Reza itu didatangi BPOM, katanya 2 klinik sekaligus. Yang biasanya pemeriksaan itu standar, ini diperiksa sampai malam hari ya, apa sampai sore hari gitu, aku lupa. Bertepatan dengan itu, Ibu Heni Sagara yang sedang umroh ke Mekah pun menelpon aku tadi malam, mengatakan bahwa pabrik dia pun diperiksa oleh BPOM ya. Jadi aku tuh bingung sekarang ini, sebetulnya BPOM ini bekerja untuk siapa sih ya? Apakah untuk kepentingan masyarakat atau kepentingan individu? BPOM yang terhormat, jangan Makanya loh. Yang kedua yang aku mau bahas adalah video ini. Coba kalau aku belum pulang tak bantuin itu ibu jaksa main dia baru gua. Aku yakin kalian udah pernah lihat. Ketiga wanita ini memberikan aku kesan seperti mereka mean girl, bully. Mungkin mereka merasa dibully oleh terdakwa. Mungkin mereka merasa disakiti atau dikhianati oleh terdakwa. Oke, tapi dalam video itu kamu mengatakan kamu pernah baik sama dia. Lalu kamu lanjutkan dengan usianya gue gak pulang, usianya gue borgol dia, hahaha sambil makan kopi. Kalian itu wanita Indonesia yang termasuk sukses dengan platform yang luar biasa. Apa yang sedang kalian ajarkan ke anak-anak muda yang nonton kalian gitu? Kalau memang kalian merasa kalian pernah baik, kenapa kebaikan itu tidak dilanjutkan? Dia sudah menjadi terdakwa. Dia sudah ditahan selama 5 bulan. Dia sudah melalui proses persidangan dan dipisahkan dari keluarga dia. Ya kalian ikutin proses hukum aja, ngapain kasih lihat orang bahwa kalian mean girls, bangga gitu. Like, I don't get it. Social media